Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya ya Tekno Channel. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah resep kuno lagi, yaitu nasi goreng kampung. Itu aja lah ya. Nasi goreng ini sering dibikin nenek saya dulu waktu saya kecil untuk sarapan. Oke teman-teman, langsung aja kita kasih tahu bumbunya, yaitu sangat simpel sekali. Cabai sekitar 4 butir atau 5 butir, dan bawang putih 4 butir bawang merah, dan ini lada ya atau merica secukupnya ya, garam juga secukupnya, dan juga nasi 1 piring ya. Biasanya nenek saya dulu itu nasi sore tidak habis dan digoreng paginya. Nasi ini sangat bagus ya, yang perak tuh. Karena kenikmatan nasi goreng kalau untuk saya itu adalah nasinya harus yang perak ya. Jadi kalau yang lembek itu untuk saya tidak cocok untuk nasi goreng gitu. Ini adalah beras asli dari sawah dan langsung dibikin beras. Lalu kita siapkan bumbunya untuk dipotong-potong, dirajang. Kalau nenek saya bilang tuh dirajang, cabenya dulu dirajang. Ukurannya terserah selera, tapi untuk saya seperti ini ukurannya, 2 mili atau 3 mili gitu. Seperti ini kita rajang. Dan cabai ini juga tergantung selera kita ya. Kalau mau pedas boleh ditambah, dan kalau mau tidak pedas boleh dikurangin gitu teman-teman ya, selera kita lah. Kalau saya suka pedas gitu. Lalu bawang merah itu kalau untuk masakan dicampur, langsung dicampur dengan masakan itu, memotongnya harus melawan seratnya, melawan serat bawang itu itu sendiri gitu. Itu menurut nenek saya gitu. Kecuali kalau kita untuk bawang tabur itu memotongnya harus searah serat bawang itu gitu, supaya nanti gurih. Kalau ini kita akan langsung campur dengan masakan, jadi melawan serat bawang itu. Lalu bawang putih, kalau nenek saya dulu bawang putih ya seperti ini dipotongnya, tapi kalau orang-orang sekarang biasanya digeprek lalu dipotong kecil-kecil. Tapi saya akan ikutin resep nenek saya dulu, jadi dipotong-potong begini, atau juga ditumpuk. Tapi kalau nenek saya nggak suka makanan itu bumbunya ditumpuk gitu ya. Oke, ini adalah bawang putih, ini adalah bawang merah, ini adalah cabai. Cukup simple ya. Lalu telur ini juga kalau nenek saya dulu itu juga telurnya ayam kampung, karena di pinggir rumah itu ada kandang ayam dan selalu ayamnya nelor bergantian gitu, jadi pakai telur kampung. Dan tentu rasanya akan berbeda telur kampung dengan telur ayam negeri sekarang. Lalu kita siapkan wajan dengan api yang kecil untuk menggoreng bumbunya. Lalu kita siapkan minyak, yaitu dengan porsi yang tadi nasi 1 piring itu saya biasanya 3 sendok makan gitu. Lalu untuk tidak lengket ya, biasanya saya siram-siram dulu gitu ke pinggir wajan. Sebenarnya sih nasi goreng itu enaknya pakai wajan yang sedikit datar ya, tapi ini nggak apa-apa lah adanya ini. Oke, setelah itu
kita masukkan bawang putihnya dulu ya, bawang putihnya. Setelah layu agak matang, lalu kita masukkan bawang merahnya ya, kita aduk dulu supaya layu ya, jangan sampai gosong, nanti tidak enak, pahit ya. Oke, kita masukkan bawang merahnya lalu kita aduk ya. Bawang merah juga kalau ala nasi goreng saya ini juga tidak boleh terlalu matang ya, setengah matang dulu gitu maksudnya. Oke, lalu baru cabai ya. Kenapa cabai itu dimasukin belakangan? Karena supaya tidak terlalu matang, jadi nanti untuk rasa juga berpengaruh juga, dan untuk penampilan nasi goreng itu sendiri nanti jadi tidak terlihat pucat ya, nanti akan terlihat segar karena cabai, bawang dan itu masih terlihat segar. Oke, lalu kita masukkan garam secukupnya, nanti kalau kurang setengah matang kita cicipin, bisa kita tambah. Jadi ini sedikit aja untuk mencampur bawang putih dan cabai. Lalu kita masukkan nasi ya, kita masukkan nasi lalu kita aduk ya, seperti ini aduknya sampai rata dan berusaha untuk memisahkan nasi yang menggumpal ya, supaya terpisah ya, seperti ini dengan api yang standar ya, sedikit kecil. Kita aduk terus dan kita pecahkan yang menggumpal ya, supaya merata. Oke teman-teman, kita aduk seperti ini. Lalu kalau sudah rata, baru kita masukkan telurnya. Itu ya, telurnya kita pecahkan, dimasukkan. Kalau nasi goreng biasa itu telurnya dimasukkan tadi sebelum nasi, tapi ini kita masukkan setelah nasinya itu tercampur bumbu, karena fungsi telur itu juga salah satunya untuk memisahkan butiran-butiran nasi supaya tidak saling menempel. Itu salah satunya. Selain keduanya ialah gizi, dan ketiganya baru rasa kalau saya, karena tidak pakai telur pun biasanya tidak apa-apa gitu. Lalu kita masukkan bubuk merica tadi yang sudah dihancurkan ya, tidak lembut sekali, jadi hanya hancur saja supaya wanginya nanti akan meledak-ledak gitulah. Lalu kita besarkan apinya sedikit, dan setelah api dibesarkan, telur dimasukkan dan lada dimasukkan. Kita harus aduk terus, boleh dibilang sampai matang. Kita harus aduk terus, jangan sampai nanti tidak merata matangnya, masalahnya apinya sedikit besar ya. Jadi kita harus aduk terus untuk menghindari gosong ya. Kita aduk terus sampai benar-benar tercampur, dan setelah matang ialah ciri-cirinya telur tersebut itu sudah tidak menempel lagi, sudah tidak mencair lagi. Jadi telur tersebut itu sudah matang, itu sudah butiran-butiran matang gitu. Lalu kalau yang suka dimasukin penyedap rasa, kalau yang suka. Kalau yang tidak suka tidak usah, karena mitosnya itu, mitos atau fakta ya, itu karena katanya bisa membuat otak bodoh gitu. Oke, kita aduk terus, dan sambil kalau masih ada yang menggumpal sambil dihancurkan sampai benar-benar si telur itu mateng. Kalau nasi kan udah mateng, jadi untuk ciri-cirinya yaitu telurnya sudah, butiran-butiran telurnya itu udah matang. Dan
nasi itu udah bener-bener terpisah ya, bener-bener kalau nenek saya bilang sih perak gitu ya, bener-bener sudah tidak saling melekat lah butiran lain dengan yang lain gitu, sudah bener-bener tidak bercampur, dan bener-bener telur itu sudah matang. Itu adalah nasinya sudah matang. Oke kawan, seperti ini contohnya kalau diangkat di apa namanya ya, kalau tempat saya itu namanya susuk, ini alat yang menggoreng ini, mengaduk ini namanya susuk gitu. Jadi udah, nah begini nih, udah begini, ini udah matang. Oke teman-teman, kalau udah begini kita angkat saja, kita taruh di piring ya. Setelah kita taruh di piring, kita taruhin hiasan ya, buah tomat kita taruhin, atau apa sajalah selera kita yang enak dilihat dan enak dimakan ya. Juga ada tahu gitu, atau ayam lah, ikan lah, pokoknya yang ada di kampung dulu kita taruhin gitu. Nah seperti ini. Oke teman-teman, bila kalian suka dengan resep ini boleh dicoba ya, lumayan lah enak gitu. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share-nya ya, untuk persahabatan kita gitu ya. Oke teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.